Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Shalom, hai anak-anak, kita berjumpa lagi di hari Sabtu yang indah dan yang sangat memberkati kita semua. Karena khususnya kita memiliki acara yang sangat spesial, acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu acara Asik. Apa, siapa, kapan ya? Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-19 dengan tema Manusia Kejar Apa ya? Nah, Bapak Fandi akan bertanya kepada anak-anak, anak-anak suka mencari apa ya dalam hidup ini? Mencari mainan? Atau mencari teman? Mencari uang? Atau mencari Tuhan? Dapatkah manusia mencari Tuhan yang benar? Nah, kalau anak-anak bingung, maka anak-anak harus mengikuti acara seri yang ke-19 ini dari awal hingga akhirnya. Jangan beranjak ya. Kita harus mengikuti acara yang sangat memberkati ini sepenuhnya. Sebelum kita memulai acara seri ke-19 ini, Bapak Fandi ajak anak-anak untuk kita boleh memakai mulut kita dan memakai hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu yang pertama, yaitu lagu Apa Yang Dicari Orang. Music! Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari? Tuhan saya. Siapa yang dicari? Tuhan saya. Siapa yang dicari? Tuhan siang, malam, pagi, petang. Saya, orang yang berdosa. Lagu yang sangat indah yang boleh menguatkan kita bahwa Tuhan mencari orang-orang berdosa. Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Lipat tangan, mata ditutup, ikuti Bapak Fandi berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena atas anugerah Tuhan, kami semua diberi kesempatan, dalam suatu kesempatan yang indah, kami boleh mengikuti dan melihat acara Asik di seri yang ke-19 ini. Biarlah acara Asik di seri 19 ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang mendengar. Biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan hati setiap anak-anak menjadi semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Pak Fandi. Hai Budi. Pak Fandi ini masih ingat nama saya? Masih dong Budi. Wah. Masa lupa? Iya. Pak Fandi, Ya. saya ini pengen cari bahagia. Mau kena lu ke atas gunung. Ah, Budi mau bertapa? Ya betul itu Budi bertapa. masih kecil gini mau bertapa ngapain? Lu kepingin bahagia. Budi gak bahagia di rumah. Kata orang, banyak jalan untuk mencari kebahagiaan. Tetapi
Kebahagiaan yang dicari haruslah kebahagiaan yang sejati. Loh, yang Budi cari memangnya nggak sejati tak, Pak? Emang Budi tahu caranya untuk mencari kebahagiaan sejati itu bagaimana? Ya kata orang-orang yaitu bertapa, Pak. Aduh, si Ada Budi. tante. Tante dengar dari jauh. Si Budi mau betapa? Iya. Betul, Tante. Aduh. Kecil-kecil mau betapa? Mau cari apa, Budi? Duh, Pak Fandi nggak tahu. Cari apa tadi, Pak Fandi? Cari kebahagiaan sejati, Tante. Oh, cari kebahagiaan tidak di gunung lah, Budi. Cari di mana? Kata orang harus tapa. Sudah, gini aja Budi. Hari ini seri asik yang ke-19 berbicara dengan tema manusia cari apa ya? Manusia kejar apa ya? Maka dari itu, Budi hari ini baiknya ikuti aja acara ini. Lihat acara ini dari awal sampai akhirnya. Supaya Budi mengerti nanti apa yang akan dibicarakan dalam seri ini. Mau nggak? Memangnya kalau ikut acara asik itu Budi bisa bahagia? Nah, mau buktikan sendiri, maka itu Budi harus ikut. Mau nggak? Tante katanya kalau ikut acara asik bisa tahu bahagia. Betul nggak ini, Tante? Sudah, Budi ikut aja dulu. Tapi pasti Tante yang kasih tahu ke Mama Budi ya. Iya, Budi kecil-kecil belajar tugasnya. Oke. Bukan betapa-tapa tuh. Apa gunanya? Ya. Oke, Gimana ini, Pak Fandi? Budi sekarang siap-siap ya. Budi pulang dulu, nanti langsung melihat acara asik yang ke-19. Oke? Waduh, sip ini kalau gitu. Terima kasih Pak Fandi buat pemberitahuannya ya. Sama-sama Budi. Aduh, pamit dulu. Tante juga mau ke salon. Ya, Budi mau pulang dulu ya. Nanti mau lihat acara asik. Dadah teman-teman. Nah, anak-anak, tadi Budi sangat antusias untuk mengikuti acara asik yang seri ke-19 ini. Sebentar kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yulia. Sebelumnya kita akan menyanyi lagi satu lagu, Cari Apa di Dalam Dunia, dan kemudian langsung akan dilanjutkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yulia. Music! Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke adik-adik, duduk yang tenang, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Wah, anak-anak, kita bisa jumpa lagi dalam acara asik. Senang sekali ya, kita sudah memasuki minggu yang ke-19. Pada hari ini, acara asik akan membahas tentang manusia kejar apa ya? Sebelum kita masuk ke dalam acaranya, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bukakan pikiran dan hati kami supaya bisa mengerti firman yang akan disampaikan. Bapak juga tolong Ibu yang menyampaikan firman untuk boleh menyampaikannya seturut isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia kejar apa ya? Anak-anak kejar apa ya? Anak-anak, ada anak-anak yang mengejar misalnya, aku kepingin SD hanya dengan 3 tahun. Wah, ini pengejaran yang luar biasa ini. Dia harus kerja keras, belajar terus, tidak nonton TV, tidak pergi jalan-jalan,
supaya bisa mencapai SD selesai dalam waktu 3 tahun. Tapi anak-anak, bisa tidak ya seperti itu? Bukankah kita manusia tidak bisa mempercepat waktu? 1 tahun 365 hari. 1 bulan 31 hari atau 30 hari. 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. Apakah anak-anak bisa mempercepat waktu 1 hari jadi 10 jam? Tentu saja tidak bisa. Berarti tidak bisa dong meskipun kita belajar terus. SD tidak mungkin diselesaikan dengan waktu 3 tahun. Ada lagi anak-anak. Ada anak yang berpikir, aku akan mengejar mau jadi orang kaya. Paling kaya sedunia. Wah, pengejaran ini juga sesuatu yang luar biasa. Tapi anak-anak, kekayaan itu mau diukur dengan apa ya? Seberapa banyak harta baru kita disebut paling kaya sedunia? Nanti kalau kita mati, terus harta itu hilang, bukankah kita tidak lagi menjadi paling kaya sedunia? Ada orang lain lagi yang nantinya lebih kaya lagi dari kita. Aduh, berarti mengejar untuk menjadi orang paling kaya sedunia tidak mungkin dan sia-sia. Ada lagi anak perempuan yang mengejar, aku mau jadi yang paling cantik di dunia. Paling cantik? Bagaimana paling cantik? Paling cantik seperti Barbie. Wow, tapi anak-anak tahu, di pedalaman wanita dikatakan cantik jika dia bisa panjat pohon. Berarti kalau misalnya ada seorang wanita bisa jadi cantik sekali seperti Barbie, tapi dia tidak bisa panjat pohon, berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai yang paling cantik, bukan? Ini pun berarti pengejaran yang sia-sia. Pengejaran yang menemui jalan buntu. Manusia terus-menerus mengejar. Terus-menerus mengejar apa yang dia rasa itu paling baik. Apa yang dia rasa paling hebat. Meskipun akhirnya pengejaran itu sampai kepada titik buntu. Tidak ada gunanya. Tidak bisa tercapai pengejarannya. Anak-anak, di dunia ini ada 2 macam pengejaran. Yang pertama, manusia mengejar mau bersatu dengan alam. Kenapa ya manusia kok mau bersatu dengan alam? Karena manusia telah merasakan banyak sekali penderitaan yang diakibatkan oleh alam. Apa itu penderitaan oleh alam? Misalnya ketika ada gempa bumi, gerak, rumah ambruk, bangunan ambruk, ada manusia juga yang mati. Manusia mengalami kematian, manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami kerugian karena alam. Ada lagi yang mengalami tsunami. Manusia kembali mengalami kematian. Manusia mengalami kerugian. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di alam yang merugikan manusia. Ini membuat manusia berpikir, bagaimana ya caranya supaya aku tidak dirugikan oleh alam, tidak dibuat menderita oleh alam. Wah, aku ada ide.
Aku mau berdamai dengan alam. Aku mau bersatu dengan alam. Wah, ini ide dari orang yang pintar, anak-anak. Orang seperti ini berpikir, kalau aku bersatu dengan alam, aku berdamai dengan alam, maka alam tidak lagi akan merugikan aku. Alam tidak lagi akan mendatangkan penderitaan bagi aku. Yang perlu dipertanyakan anak-anak, ketika manusia yang katanya tadi sudah bersatu dengan alam, kemudian terjadi misalnya gempa bumi di tempat itu, apakah manusia ini dia tidak mengalami gempa? Hanya orang lain yang mengalami gempa? Tidak, bukan? Contoh yang lain lagi. Ketika ada tsunami datang, pasti di situ ada juga orang yang sudah bersatu dengan alam. Apakah orang ini tidak mengalami tsunami? Juga jawabnya, orang ini mengalami tsunami. Alam tidak pernah pilih-pilih korbannya. Berarti apa, anak-anak? Berarti mengejar bersatu dengan alam adalah sesuatu yang sia-sia. Karena manusia tetap bisa mengalami penderitaan yang disebabkan oleh alam. Kemudian muncullah kelompok manusia yang lain yang lebih pintar. Mereka menemukan caranya. Aku harus bersatu dengan Tuhan supaya aku tidak mengalami penderitaan, supaya aku tidak mengalami kerugian. Bahkan aku bisa menjadi seperti Tuhan yang hebat dan penuh kuasa. Inilah anak-anak sekelompok orang pintar yang ingin bersatu dengan Tuhan supaya dia menjadi orang yang hebat, orang yang kuasanya besar. Tapi kembali anak-anak, mari kita lihat apakah mungkin ya manusia itu bersatu dengan Tuhan. Kalau manusia itu bersatu dengan Tuhan, manusia mestinya tahu semua rencana Tuhan, kan? Coba kita cek. Kalau orang-orang yang mengaku sudah mengalami penyatuan dengan Tuhan ini, kita tanya mereka, apakah kamu tahu kapan kamu akan mati? Dia pasti menjawab, tidak tahu. Apakah kamu bisa tahu nanti siapa yang akan jadi istrimu? Namanya siapa? Tidak tahu juga. Apakah kamu bisa tahu kapan papa atau mamamu mati? Tidak tahu juga. Loh, katanya sudah bersatu dengan Tuhan. Mestinya rencana Tuhan semuanya diketahui. Itulah anak-anak menunjukkan bahwa persatuan dengan Tuhan itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Berarti mengejar untuk bersatu dengan Tuhan itu juga sampai kepada titik buntu. Sampai kepada titik sia-sia. Wah, sulit ya anak-anak. Manusia ingin mengejar, tapi selalu buntu. Manusia ingin mengejar sesuatu, tidak berhasil. Ingin mengejar sesuatu, sia-sia. Mari kita lihat, apa kata Alkitab.
Alkitab di dalam kitab Kejadian mencatat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam. Manusia harus bisa mengerjakan alam, mengelola dan memelihara alam. Manusia diciptakan bukan untuk bersatu dengan alam, tetapi manusia harus bisa menguasai alam. Bagaimana menguasai alam? Manusia bisa memakai apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menguasai alam. Misalnya, manusia bisa memakai otaknya untuk memikirkan, mengapa ya bisa terjadi gunung meletus? Kemudian manusia berpikir, melakukan penyelidikan, berpikir lagi, melakukan penyelidikan lagi. Akhirnya ditemukan bahwa di dalam bumi ini ada magma, anak-anak. Magma inilah yang nantinya akan keluar dari gunung ketika gunung itu meletus. Wah, kalau manusia sudah memakai otaknya ini untuk menyelidiki alam, maka manusia seharusnya tidak akan berpikir bahwa gunung meletus itu disebabkan oleh adanya dewa gunung. Ada lagi anak-anak, orang yang memakai otaknya untuk memikirkan, kenapa ya dari dalam tanah bisa keluar air? Diselidiki, akhirnya diketahui. Oh, di dalam tanah ada simpanan air tanah yang sangat banyak. Yang ketika digali akan keluar airnya. Manusia jadi tahu bahwa tanah bisa mengeluarkan air bukan karena ada penguasanya, bukan karena ada dewanya. Ada lagi anak-anak, orang yang memakai otaknya untuk melakukan percobaan, mencari cara bagaimana supaya padi bisa cepat dipanen, bagaimana padi bisa tumbuh dengan baik dan bisa gemuk-gemuk padinya. Otak dipakai berpikir, tangan dipakai melakukan penyelidikan. Itu semua yang diberikan oleh Allah kita pakai untuk mengelola alam, untuk menguasai alam. Itu yang diminta oleh Tuhan. Alkitab juga mencatat anak-anak, kita bisa bersatu dengan Kristus. Wah, senang ya anak-anak. Tapi ada satu hal yang anak-anak perlu ketahui. Manusia tidak bisa bersatu dengan Kristus kalau bukan Kristus yang terlebih dahulu bersatu dengan manusia. Bagaimana caranya Kristus bisa bersatu dengan manusia? Dengan mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Kristus bisa ada di dalam hati manusia yang mau percaya kepada Dia. Kristus akan bertahta di dalam hati manusia. Jadi anak-anak, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, barulah kita bisa bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus bukan untuk menjadi orang yang kuasa, bukan untuk menjadi orang yang hebat. Tetapi untuk apa ya? Kita buka Alkitab kita ya anak-anak. Ambil Alkitab kalian, kita buka dan kita baca bersama-sama. Apa yang Tuhan ingin untuk kita kejar di tengah dunia ini? Kita buka kitab Efesus
pasal 2 ayat 10. Kita baca ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat Alkitab ini mencatat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan baik. Artinya apa anak-anak? Artinya Allah sudah punya rencana atas diri setiap anak-anak Tuhan. Rencana anak Tuhan ini harus mengejar ini. Anak Tuhan yang ini harus mengejar yang ini. Tugas kita adalah kita harus mencari tahu Tuhan ingin kita mengejar apa. Caranya bagaimana? Cara yang paling penting dan paling utama yang harus kita kejar terlebih dahulu adalah hadirnya Kristus di dalam hati kita. Itu anak-anak adalah hal yang paling penting supaya anak-anak bisa tahu apa yang harus dikejar di tengah dunia ini. Ibu mau kasih kalian ilustrasi ya anak-anak. Manusia yang mengejar banyak hal di tengah dunia ini adalah seperti manusia yang mengejar kupu-kupu. Dia melihat kupu-kupu itu begitu cantik. Dia ingin mengejar, dikejar, terus kupu-kupu ini terus terbang kemana-mana. Dan akhirnya manusia ini capek. Tapi kupu-kupunya juga tidak bisa didapatkan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kita kejar, itu Tuhan yang akan pimpin. Dan Tuhan yang akan terus tolong kita di dalam mengejar hal tersebut. Kita pasti berhasil dan kita tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Kalau kita mengejar apa yang Tuhan ingin untuk kita kejar, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bernilai. Hidup yang layak untuk dihidupi. Hidup yang sukses. Anak-anak mau untuk tidak mengejar hal yang sia-sia? Bagus. Pasti mau. Apa yang harus anak-anak lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan hadir di dalam hatimu. Dia akan bertahta di dalam hatimu. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami semua untuk tidak mengejar hal-hal yang menuruti keinginan kami sendiri, karena semuanya itu akan sia-sia adanya. Tuhan, tolonglah kami yang berdosa ini. Kiranya Tuhan mau hadir di dalam hati kami untuk memimpin kami di dalam pengejaran kami akan apa yang Tuhan ingin untuk kami kejar. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di dalam serial asik Sabtu depan. Jangan lupa ya, anak-anak tonton terus serial asik. Kita akan memuji Tuhan dengan dipimpin oleh MC. Sampai jumpa. Aduh, senang sekali loh. Budi ini kalau sudah nonton asik, waduh, asik beneran. Tapi omong-omong Pak Fandi di mana ini Pak Fandi? Pak Fandi!
Aduh, kok gak ada? Hai Budi. Hai Pak Fandi. Pak Fandi, Hmm. Budi datang mau kasih cerita sama Pak Fandi. Budi mau cerita apa? Ya, masih tanya. Masa gak tahu sih Pak Fandi ini? Anak-anak, kira-kira si Budi ini mau cerita apa ya? Kayaknya si Budi ini mau cerita tentang pengalamannya setelah melihat acara seri asik yang ke-19. Bener nggak Budi? Aduh, betul sekali Pak Fandi. Pak Fandi kok bisa tahu sih? Ya pastilah tahu. Terus gimana emang ceritanya? Gini Pak Fandi, setelah nonton asik yang tadi itu, aduh, Budi jadi tahu, Budi jadi sadar kalau ingin bahagia yang sejati itu bukan harus bertapa, bukan harus menderitakan diri atau menyiksa diri, tapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati, aduh bahagianya sejati gitu. Nah, itu anak-anak ya. Itu yang Bapak Fandi ingin dengarkan dari si Budi. Nah, sekarang si Budi, Ya, nanti kalau minggu depan ada acara asik lagi, si Budi mau nggak ajak teman-teman Budi untuk melihat acara seri asik ini? ya kalau Budi saja sendiri nonton, tapi ya pasti cari teman tak ajak supaya tahu juga tentang kebenaran firman Tuhan, Pak. Bagus Budi. Pak Fandi, Ya. kan ada teman Budi mau datang ke rumah. Nah, Budi mau pamit pulang dulu ya. Ya, tapi jangan lupa ya, ajak teman-teman Budi untuk boleh minggu depan mengikuti acara seri asik yang sangat memberkati. Dan hari ini si Budi sangat terberkati melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yulia. Bener nggak ya Budi? Betul sekali. Oke. Senang pokoknya, pokok seterusnya mau ikut nonton asik terus saja sudah. Oke, terima kasih Budi. Pak Fandi, Ya, Budi pamit pulang ya. oke. Teman-teman, Budi mau pulang dulu ya. Ucapkan dadah ke Budi ya. Ya. Dadah. Teman-teman, Budi pulang. Nah, anak-anak tadi sudah lihat kan bahwa si Budi hari ini sangat terberkati dengan firman Tuhan yang ada di acara asik ini. Dan sekarang kita sudah sampai penghujung acara pada seri yang ke-19 ini. Bapak Fandi mau ajak anak-anak sekali lagi untuk kita boleh bernyanyi bersama lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, lagu Apa Yang Dicari Orang. Music. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari? Tuhan saya. Siapa yang dicari? Tuhan saya. Siapa yang dicari? Tuhan siang, malam, pagi, petang. Saya, orang yang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan adalah Allah yang mengasihi anak-anak, sehingga Tuhan sendiri yang mau mencari anak-anak untuk kita semua boleh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa untuk acara pada hari ini. Lipat tangan, mata ditutup, ikuti Bapak Fandi berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena atas anugerah Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati hati kami. Tuhan pakai acara asik ini untuk terus ke depannya boleh memberkati banyak anak-anak yang melihat acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan untuk ke depannya, untuk terus memberkati anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, jangan lupa untuk Sabtu depan masih ada acara asik untuk seri yang ke-20. Tentunya tidak kalah menarik dengan seri yang ke-19 ini. Dan juga jangan lupa besok hari Minggu, anak-anak dengan bersama dengan papa, mama, dan keluarga, jangan lupa untuk boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing atau di gerejanya masing-masing.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah. Tapi ya, Mona itu lupa loh. Lupa Mona dengan cerita-cerita yang lalu-lalu. Kenapa sih? Kok Tuhan Yesus mau terima orang-orang berdosa? Kenapa Tuhan Yesus mau makan dengan mereka? Anak-anak di rumah juga sudah siap kan? Untuk melihat seri yang ke-20 ini? Nah,